Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Sekar Arum dengan NIM 240600004, mahasiswa dari Program Studi Akuntansi Fakultas FEB HUM Universitas Nasional Karangturi. Pada video kali ini, saya akan membahas topik yang sangat relevan dengan perkembangan teknologi pada saat ini, yaitu penggunaan komputer sebagai alat bantu audit akuntansi berbasis teknologi informasi. Pada slide pertama, yaitu latar belakang, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, proses audit tidak lagi dilakukan secara manual seperti dulu. Dalam dunia akuntansi, audit merupakan proses penting untuk memastikan keandalan laporan keuangan. Seiring perkembangan zaman, teknologi informasi telah mengubah cara kerja auditor secara signifikan. Penggunaan komputer memungkinkan auditor untuk bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan lebih akurat dalam memeriksa dan menganalisis data. Komputer tidak hanya digunakan untuk pengolahan data, tetapi juga sebagai alat bantu untuk mengakses sistem informasi akuntansi, mendeteksi kesalahan, dan menguji kepatuhan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pemanfaatan komputer berbasis teknologi informasi dapat mendukung dan meningkatkan kualitas proses audit akuntansi. Pada slide selanjutnya adalah definisi audit, definisi pelaporan, dan definisi teknologi informasi. Audit merupakan pemeriksaan sistematif terhadap laporan keuangan informasi lainnya untuk memastikan bahwa laporan tersebut disusun secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku atau PSAK, bebas dari kesalahan material dan dapat dipercaya oleh pihak yang berkepentingan seperti investor, kreditur, atau regulator. Selanjutnya ada definisi pelaporan keuangan, merupakan suatu proses penyajian informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas dalam suatu periode tertentu, yang bertujuan untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Contohnya adalah neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan atau CLAK. Selanjutnya ada definisi teknologi informasi, merupakan seperangkat alat yang terdiri dari perangkat keras, hardware, perangkat lunak atau software, jaringan, dan berbasis data yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan operasional organisasi. Contohnya ada contoh software TI dalam akuntansi ada Accurate, Zahir Accounting, MyOb. Sedangkan contoh aplikasi audit berbasis teknologi informasi ada IDA dan ACL Analytics untuk menganalisis ribuan transaksi secara otomatis. Sedangkan ada CAATS untuk mendeteksi kesalahan atau kecurangan. Peran komputer dalam audit akuntansi. Yang pertama, mendukung pengumpulan dan pengolahan data. Merupakan komputer membantu auditor dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan data keuangan secara sistematis dan efisien. Yang kedua, ada mempercepat proses pemeriksaan dan analisis. Dengan software dan aplikasi audit, auditor dapat melakukan uji kepatuhan, uji substantif, dan menganalisis data secara otomatis. Yang ketiga, menghasilkan laporan audit secara akurat. Komputer memudahkan pembuatan dokumentasi audit dan laporan keuangan yang lebih akurat dan mudah dibaca. Yang keempat, ada mendeteksi anomali dan kesalahan transaksi. Dengan bantuan teknologi seperti filter, fungsi logika, atau analisis data, komputer membantu menemukan ketidakwajaran atau potensi kecurangan, fraud. Yang kelima, ada menyediakan audit trail. Sistem komputer mencatat setiap transaksi dan perubahan data, sehingga auditor dapat menelusuri kembali jejak transaksi atau pengubahan data. Yang keenam, ada integrasi dengan sistem informasi akuntansi atau SIA. Komputer memungkinkan auditor mengakses langsung data dari sistem akuntansi perusahaan seperti ERP, Accurate, dan SAP, tanpa harus memeriksa dokumennya secara fisik. Selanjutnya ada komponen teknologi yang digunakan dalam audit akuntansi. Yang pertama, perangkat keras atau hardware merupakan peralatan yang secara fisik bisa disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Contohnya ada komputer atau laptop merupakan alat utama untuk menjalankan software audit dan mengakses data. Selanjutnya ada contoh server atau database storage, merupakan tempat penyimpanan data akuntansi secara terpusat dan aman. Selanjutnya ada contoh scanner atau printer untuk digitalisasi dokumen fisik seperti invoice, bukti transaksi. Selanjutnya ada media penyimpanan eksternal, itu seperti flash disk, hard disk
eksternal untuk backup atau pemindahan data audit. Yang kedua, ada perangkat lunak atau software, program-program yang dirancang untuk menjalankan tugas-tugas tertentu pada komputer. Contohnya ada Microsoft Excel, digunakan untuk working papers, analisis data, dan dokumentasi hasil audit. Selanjutnya ada IDA atau ACL, analisis, merupakan software audit berbasis CAATS untuk menganalisis data, deteksi anomali, dan sampling. Selanjutnya ada Caseware, yaitu untuk mendokumentasi audit lengkap dan profesional. Selanjutnya ada Accurate atau software akuntansi lainnya sebagai sumber data utama yang akan diaudit. Yang ketiga ada jaringan dan teknologi informasi pendukung, merupakan jaringan yang memungkinkan perangkat untuk saling terhubung dan berbagi informasi. Teknologi informasi pendukung mencakup semua sistem dan alat yang membantu dalam pengolahan dan penyebaran informasi secara efektif dan efisien. Internet dan jaringan, contohnya ada internet dan jaringan LAN untuk mengakses data secara online dan terhubung dengan sistem ERP. Yang contoh selanjutnya ada cloud storage atau Google Drive, OneDrive. Itu digunakan untuk menyimpan data audit dan laporan secara aman dan terpusat. Selanjutnya ada penggunaan komputer dalam audit laporan keuangan. Yang pertama, digunakan untuk import data keuangan dari software. Jadi, auditor dapat mengekspor data dari software akuntansi seperti Accurate, SAP, Mayop ke format Excel, atau langsung ke software audit seperti IDEA. Sehingga memudahkan auditor dalam menganalisis data secara menyeluruh tanpa direkap secara manual. Yang kedua, digunakan untuk melakukan sampling otomatis, menggunakan fitur random sampling atau sistem sampling dalam Excel, IDA atau SEL untuk memilih sampel transaksi yang akan diuji. Contohnya, terdapat 5.000 transaksi penjualan. Auditor bisa memilih 100 sampel secara acak untuk diuji validasi. Yang ketiga, ada menggunakan pivot table dan filter di Excel untuk menyaring dan merangkum data berdasarkan akun, tanggal, nominal, atau departemen. Contohnya, menemukan transaksi di atas 100 juta dalam akun beban umum dan administrasi. Yang keempat, ada analisis tren dan grafik keuangan. Membuat grafik tren pendapatan, beban, atau perubahan saldo akun dari bulan ke bulan atau tahun ke tahun. Contohnya, untuk melihat grafik perbandingan akun piutang usaha tahun 2023 dengan tahun 2024 untuk melihat apakah terjadi lonjakan. Yang kelima, ada dokumentasi dan pengarsipan digital. Menyimpan seluruh hasil kerja audit dalam folder terstruktur secara digital. Contohnya, ada file namanya audit pada tahun 2025, itu terdiri dari laporan neraca, bukti pendukung, working papers, dan laporan audit final. Yang keenam, ada pembuatan laporan audit secara otomatis. Menggunakan template laporan audit dalam Word atau software khusus seperti Caseware, maka auditor hanya perlu mengisi hasil pengujian dan kesimpulan, dan sistem akan menghasilkan dokumen audit formal. Penggunaan komputer dalam audit bukanlah untuk menggantikan peran auditor, melainkan hanya alat bantu profesional yang mendukung pekerjaan audit agar lebih mudah, cepat, dan lebih efisien. Selanjutnya, ada manfaat penggunaan komputer dan tantangan dalam penggunaan teknologi informasi untuk audit. Yang pertama adalah manfaat. Manfaat dari penggunaan komputer adalah yang pertama untuk akses data lebih cepat dan akurat. Yang kedua, tentunya mengurangi kesalahan manual. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pengujian dan dokumentasi. Yang keempat adalah mempermudah pelacakan dan audit trail. Selanjutnya, ada tantangan dari penggunaan teknologi informasi. Yang pertama, ketergantungan pada sistem dan perangkat. Yang kedua, risiko keamanan data. Yang ketiga, keterbatasan kompetisi auditor. Yang keempat, biaya investasi teknologi. Yang kelima, kebutuhan akan standar audit digital. Yang keenam, tantangan integrasi data. Yang ketujuh, ada keterbatasan akses ke sistem klien.
Slide terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari seluruh materi ini adalah teknologi informasi, khususnya penggunaan komputer, berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit laporan keuangan. Penggunaan software audit dan alat bantu digital seperti Excel, Accurate, atau IDA membantu auditor dalam mengolah data, menganalisis transaksi, dan menyusun laporan audit dengan lebih akurat. Komputer memungkinkan auditor untuk melakukan pengujian data secara luas, cepat, dan terdokumentasi dengan baik melalui sistem digital. Meski memberi banyak manfaat, penggunaan teknologi informasi dalam audit juga menghadapi tantangan seperti resiko keamanan data, keterbatasan akses sistem, dan kebutuhan keahlian teknis. Oleh karena itu, auditor masa kini perlu menguasai teknologi dan beradaptasi dengan perkembangan digital agar tetap relevan dan kompeten di dunia audit modern. Audit yang efektif tidak hanya mengandalkan pemahaman akuntansi, tetapi juga kemampuan memanfaatkan teknologi informasi secara bijak. Terima kasih telah menyimak presentasi ini. Saya harap materi yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.